Shalom anak muda PRBK, kembali kita dapat beribadah secara online. Pada sore hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk memuji dan menyembah namanya yang agung. Dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan hidup kita lebih indah dan dipandang mulia olehnya. Mari kita angkat pujian ini. Jadikan aku indah dan kau pandang mulia ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa dengan hati yang sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Dan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu yang mulia untuk kasih Tuhan. Ku kan bernyanyi bagi-Mu, dan Kau yang layak Tuhan. Terima sembah dan pujian kami bersyukur. Selamat sore Bapa, kami datang dengan kerendahan hati ya Bapa. Kami ingin menyampaikan doa dan pujian kami kepadamu ya Bapa. Biarlah hal ini menyenangkan hati-Mu saja. Kami anak muda-Mu sekarang ini Bapa, dengan hati yang siap mau menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu menjadi alat yang Kau pakai secara luar biasa.
Tuhan, Kau sertai pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan, kami minta pertolongan-Mu untuk PRBK secara online pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau yang sertai semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom anak muda. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita mau hidup dekat dengannya. Oleh karena itu ajarku berdiam Tuhan dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, 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 ku damba hadirmu. Inilah hidupku dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, katakan, oh, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, 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 inilah hidupku. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Inilah pujian dan pengagungan kami yang sungguh kami naikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita, dan dengan hati yang bersemangat ya Bapa, bahwa kami ingin tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu saja untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menceritakan kasih-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan menyambut firman Tuhan, Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang urapi hamba-Mu
agar kiranya firman ini boleh tertanam di setiap hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya puji Tuhan ya teman-teman. Kita boleh hadir bersatu hati kembali dalam ibadah PRBK online pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda sekalian masih tetap bersemangat dan bersukacita untuk beribadah, berkumpul, bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah mengerjakan berulang-ulang. Untuk mendasari tema tersebut, mari kita membaca kitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, saudaraku, ayat ini mau menunjukkan kepada kita tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa pada saat itu, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian ya. Jadi dalam perjalanan tersebut Musa menyampaikan nih kepada bangsa Israel bahwa haruslah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang di setiap saat supaya mereka mengingat Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Nah, karena Tuhan telah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lepas dari perbudakan. Tentunya ayat ini juga mau mengajarkan kepada kita teman-teman tentang salah satu cara dalam seni mengajar. Yaitu apa? Yaitu mengajarkan dengan cara berulang-ulang atau terus-menerus. Kenapa sih harus dilakukan dengan cara berulang-ulang atau terus-menerus? Nih, pertama, karena manusia itu lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang teman-teman, atau sesuatu yang sering dilakukan. Yang kedua, dengan cara berulang-ulang, kita dapat mengingatnya dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa kita ingat sampai mati. Sekarang saya tanya ya, coba. Ada yang masih ingat sampai sekarang untuk bilang terima kasih setelah kita menerima pemberian dari seseorang? Masih kan? Nah, siapa yang ngajarin hal begitu? Siapa yang ngajarin bilang terima kasih? Ya orang tua pastinya toh, tentu. Sering atau enggak sih? Sering diajarin itu kan, pasti dari kecil kita udah diajarin untuk bilang, "Dek, terima kasih ya," gitu. Nah, pada dasarnya kita tahu bahwa cara mengajar ini sering banget nih dilakukan oleh orang tua kita atau guru-guru kita atau orang yang lebih senior, orang yang lebih tua dari kita, kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Nah, itu karena apa? Karena mereka berusaha menanamkan apa yang baik kepada anak-anaknya. Misalnya, ayo sehabis makan cuci piringnya. Jangan lupa besok Minggu bangun pagi, terus berangkat ibadah ya. Atau tidurnya jangan malam-malam ya. Nah, ada nih orang tua, ada nggak sih orang tua yang ngajarin jelek-jelek? Ada nggak yang ngajarin kayak contohnya, misal nih, main game berjam-jam tanpa henti supaya dapat top global gitu ya, kalau di Mobile Legends istilahnya, atau dapat peringkat 1 nih. Nggak ada kan? Nah, kalaupun ada itu pasti nggak sengaja atau lagi bercanda gitu. Nah, kalau ada ortu atau guru yang sengaja ngajarin yang jelek-jelek berulang-ulang, itu berarti gurunya gitu ya, ya bisa dibilang gini lah. Nah, gini itu bukan artinya ini ya, artinya gini itu artinya melenceng dari kehendak Tuhan, gini miring nih. Nah, pasti orang tua atau guru pengen anak-anaknya tuh jadi anak-anak yang baik.
makanya diajarin yang baik berulang-ulang supaya pikirannya baik, supaya perilakunya baik, bisa tertanam di dalam hati dan pikiran dan akhirnya bisa diterapkan nih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lagian nih, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya sendiri yaitu bahasa Ibrani, kata mengajarkan berulang-ulang itu ditulis dengan kata kerja syanan yang berarti menanamkan. Jadi mengajarkan berulang-ulang bukanlah hal yang sembarangan teman-teman, melainkan punya tujuan untuk menanamkan. Siapa sih yang bisa melakukannya gitu loh, melakukan ini ya, cara mengajarkan berulang-ulang. Apa cuman ortu doang atau cuman guru-guru doang? Nah, apa kita bisa melakukan ini teman-teman? Oh, sangat bisa. Walaupun yang paling sering melakukan cara ini, mengajarkan berulang-ulang ini adalah orang tua ataupun guru, bukan berarti kita sebagai orang muda, pemuda remaja nggak bisa teman-teman. Nah, anak-anak pemuda dan remaja juga bisa, asalkan nih ada 2 syarat ya teman-teman. Yang pertama, belajar mendengarkan didikan atau ajaran sebelum kita belajar mengajar berulang-ulang ya. Karena di dalam Amsal 22 ayat 6 sendiri berkata, "Didiklah anak muda menurut jalan yang patut atau baik baginya, supaya pada masa tuanya tidak menyimpang daripada jalan itu." Nah, jadi sebagai anak muda kita perlu belajar teman-teman, mendengar didikan yang baik, supaya apa yang kita ajarkan kelak ke generasi selanjutnya, ke adik-adik kita, ke orang lain bahkan, tidak menyimpang dan berbuah baik. Yang kedua, syarat kedua adalah kuasailah apa yang akan kita ajarkan teman-teman. Artinya kita perlu menguasai apa yang akan kita ajarkan nantinya sebelum mengajarkan secara berulang-ulang kepada orang lain. Nah, jangan sampai jadi tong kosong nyaring bunyinya. Kalau memang pengen mengajak ortu atau teman untuk berdoa gitu ya teman-teman, tunjukkanlah kepada mereka hal tentang berdoa. Tidak hanya sekadar ucapan saja, tetapi lewat tindakan kita sehari-hari. Nah, kalau kedua syarat tersebut itu sudah terpenuhi, selanjutnya adalah kepada siapakah kita sebagai pemuda remaja dapat mengajarkan berulang-ulang. Bisa kepada teman-teman sebaya kita. Bro, sis, besok berangkat ibadah bareng ya. Tuhan dan teman-teman gereja kamu udah rindu nih. Atau bisa juga kepada orang tua kita. Pah, mah, malam ini kita berdoa yuk sekeluarga supaya keluarga kita selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, pokoknya siapa saja bisa jadi pelaku-pelaku kebenaran yang mampu mengajarkan berulang-ulang kepada siapa saja. Kenapa saya sebut pelaku-pelaku kebenaran? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan mendapat perintah yang sama dan yang terutama untuk dilakukan dan dikerjakan cara berulang-ulang kepada sesama kita manusia, yaitu tentang apa? Tentang kasih kepada Allah, tentang mengasihi Allah. Sama halnya ketika orang Israel mengajarkan kepada anaknya secara berulang-ulang kepada anggota keluarganya untuk mengasihi Allah, demikian kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa mengerjakan secara berulang-ulang kepada sesama kita manusia untuk cinta Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bangun relasi dengan Tuhan, dan untuk miliki komunitas dengan orang-orang yang beriman. Dan jadi dengan kita melakukan dan mengerjakannya, mengajarkannya secara berulang-ulang di setiap saat, otomatis kita sudah menanamkan dan membekali diri kita dan juga sesama kita tentunya untuk dapat mengasihi Allah di setiap saat. Nah, inilah yang jadi bahan perenungan kita ya teman-teman pada malam hari ini. Apakah kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang mengajarkan secara berulang-ulang kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengasihi Allah di setiap saat? Di saat kita sedang bekerja mungkin, di saat kita sedang kuliah, di saat kita sedang sekolah, di saat kita sedang di rumah, di saat kita sedang berada di tempat tongkrongan, atau di saat kita sedang di jalan. Nah, percayalah teman-temanku, ketika kita memikirkan pekerjaan dan perintah Tuhan, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan kita. Maka dari itu, ajarkanlah secara berulang-ulang apa yang menjadi perintah Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan engkau senantiasa. Biarlah anak-anak Tuhan, pemuda remaja,
di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo ini boleh menjadi pribadi yang berkualitas dan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang telah menegur kami untuk belajar mengajar secara berulang-ulang ya Bapa untuk mengasihi-Mu. Karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, oleh karena itu kami berterima kasih dengan tanda mengasihi-Mu ya Bapa. Dan urapi setiap kami agar firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi teladan bagi sekitar kami ya Bapa. Jadikan kami terang-Mu selalu, dan Engkau berkarya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih untuk hambanya. Kita diberkati semua, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari kami. Apa yang kami miliki hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan, seperti biasa, teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan sebuah amplop. Masukkan persembahannya ke dalam amplop dan ditulis tanggal PRBK pada hari ini. Itu saja. Untuk pelayan PRBK minggu depan akan diberitahukan kembali. Dan sebentar kita akan naikkan doa syafaat kita. Saya undang pendoa syafaat. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang bertahta atas kehidupan kami ya Bapa. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk hari-hari yang Kau beri, untuk apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Dan pada malam hari ini kami mau menyerahkan kepada Engkau anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan yang pakai pemuda remaja di Gereja Isa Al-Masih Parmindo secara luar biasa ya Bapa, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah, baik dalam kuliah. Engkau yang tahu setiap isi hati mereka ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak muda-Mu di tempat ini yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan yang campur tangan atas mereka, bilur-bilur-Mu yang berkarya menyembuhkannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan juga untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kegelisahan, yang mungkin sedang dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Engkau yang memberi penghiburan kepada mereka supaya anak-anak muda-Mu di tempat ini boleh tumbuh dengan semangat dan sukacita yang luar biasa ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja kami ya Bapa, baik di Cimindi maupun di tempat ini. Tuhan yang berkarya atas gereja-Mu, mulai dari apa yang segala gereja-Mu kerjakan itu, kiranya itu boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sekitar dan lingkungannya ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk perizinan. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk kami bersekutu kembali bersama. Engkau yang turut bekerja di dalam segala apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu ya Bapa. Dan terakhir kami mau menyerahkan untuk situasi kondisi di negara kami, di bangsa kami yang
saat ini masih belum usai ya Bapak, yaitu tentang COVID-19 ya Bapak. Kiranya ajar kami selalu untuk tidak khawatir, ajar kami selalu untuk kuat, ajar kami selalu untuk setia ya Bapak. Setia melakukan kehendak-Mu, setia melakukan apa yang menjadi aturan-aturan ketetapan yang pemerintah lakukan. Dan kiranya kehidupan kami boleh memancar senantiasa ya Bapak bagi bangsa dan negara ini. Dan COVID-19 ini bukan menjadi batu sandungan bagi kami untuk beribadah kepadamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.